Pada video kali ini, Mimin mau membahas film Monster House 2006. Film bergenre fantasi horor ini mengusung inti mana 3 orang remaja mendapati bahwa rumah tetangga mereka benar-benar hidup, yang ternyata adalah jelmaan monster pemarah yang sangat menakutkan. Di sini penonton akan diajak untuk menelusuri kisah kelam di balik rumah tersebut. Film ini mengambil latar tahun 1983, bercerita tentang 3 tokoh utama bernama DJ, Chowder, dan Jenny. Dalam petualangan mereka mengungkap misteri di balik sang rumah monster. Tokoh karakter yang tak kalah penting dari film tersebut ialah Neighborcracker, yaitu seorang kakek tua pemarah yang tinggal sendirian. Nah, daripada kalian penasaran, kita masuk aja ke alur ceritanya. Langsung aja, ini dia alur filmnya. Adegan diawali dengan seorang anak perempuan yang mengendarai sepeda yang secara tersengaja melintas dan mogok di pekarangan rumah Neighborcracker. Gadis itu membuat Neighborcracker keluar dari rumahnya dengan marah dan mengusirnya secara kasar. Hal ini pun disaksikan DJ dari jendela kamar miliknya. Adegan dilanjutkan dengan Chowder yang mengunjungi rumah DJ. Pada saat itu, DJ dititipkan kepada sang baby sister bernama Z karena kedua orang tuanya sedang mengunjungi dokter gigi pada akhir pekan. Chowder membuat sebuah bola basket dan mengajak DJ bermain. Pada saat itulah bola itu tak sengaja terlempar ke halaman rumah Neighborcracker. What? You're a dork. 10 yards and ask my mom for $1. Chowder terlihat takut dan kemudian membujuk DJ untuk mengambilnya. Setelah beberapa percakapan, DJ memutuskan untuk memasuki halaman rumah tersebut untuk mengambil bola basket dengan sangat hati-hati. Namun dari arah pintu terlihat Neighborcracker keluar rumah dengan marah. Ia mengejar DJ dan berhasil menangkapnya. Tapi secara tiba-tiba, Neighborcracker terkena serangan jantung dan seketika kehilangan kesadaran. DJ menganggap kakek tua tersebut meninggal saat itu juga. Saat ambulan datang dan membawa Neighborcracker, sebuah kunci rumah terjatuh. DJ kemudian memungut kunci tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya. Z yang merupakan baby sister DJ pun datang. DJ lalu memutuskan untuk tidur. Dalam tidurnya, DJ bermimpi buruk. Ia melihat ruangannya berubah menjadi merah dan dihantui sosok yang mengerikan. Terkejut, ia pun terbangun dan melihat teleponnya sudah berdering. Ia mengangkat telepon tersebut, namun tak ada satupun jawaban yang terdengar dari ujung sambungan itu. Namun ia menyadari bahwa telepon itu berasal dari dalam rumah Neighborcracker. Saat ia sedang mengamati rumah tersebut, sesosok orang dewasa dengan kostum mengerikan pun mengagetkannya. Look at his face, that's funny. Dia adalah pacar Z yang masuk ke dalam kamar dengan Z. DJ pun memberitahu mereka tentang panggilan dari rumah Neighborcracker. Namun tak ada satupun dari mereka yang mempercayai perkataan DJ. Saat ia memperhatikan rumah itu sekali lagi, sebelah jendela tiba-tiba mengangkat gorden dengan cepat. DJ yang kaget langsung membalikkan tubuhnya dan menelepon Chowder untuk berbicara tentang rumah itu. Scenes berganti dengan menampilkan Z dan pacarnya yang berada di dekat perapian. Sang pacar bercerita tentang pengalaman mengerikannya sewaktu kecil. Pada saat itu, dia sedang mengejar layangannya yang putus. Layangan itu berakhir di rumah Neighborcracker. Dia kemudian menakut-nakuti Z hingga Z meminta pacarnya untuk keluar dari rumahnya. Pacar Z memperhatikan rumah tersebut dari jauh. Dia mengingat bahwa sang pemilik rumah tersebut sudah meninggal sore tadi, sehingga dia dengan nekat memutuskan untuk menginjak-injak rumput di halaman rumah Neighborcracker. Tak disangka pintu rumah itu terbuka. Di dalamnya terdapat layangannya sewaktu kecil. Dia pun mendekat dan berusaha mengambil layangan itu. Saat dia memegang kedua ujung benda itu, layangan tersebut malah menariknya ke dalam rumah dan pintunya langsung tertutup dengan rapat. Scenes kemudian diganti dengan DJ yang keluar dari rumah menemui Chowder. Sesampainya mereka di tempat pertemuan, DJ menceritakan apa yang ia alami sebelumnya. Mereka berdua kemudian pergi untuk melihat rumah Neighborcracker. Chowder masih tak percaya tentang apa yang dikatakan DJ. Dengan kejahilannya, ia berjalan ke arah rumah dan menekan bel di pintu depan. Setelah belnya ditekan, kedua jendela terlihat mengeluarkan cahaya dari dalam seolah menyala. Pintu itu pun terbuka dan permadani yang ada di dalam rumah tersebut berusaha menarik Chowder ke dalam. Beruntung Chowder masih selamat. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah DJ. Pada keesokan harinya, seorang anak perempuan penjual coklat Halloween bernama Ginny datang mengunjungi rumah DJ. Dia berusaha menawarkan coklat ke rumah itu. Pintu tersebut lalu dibuka oleh Z, sang pengasuh dari DJ. Z kemudian pergi ke kamar DJ dan melihat bahwa DJ dan Chowder tidak tidur malam tadi. Z juga mempermasalahkan mengapa pacarnya belum menghubunginya sejak tadi malam. DJ dan Chowder kemudian berusaha meyakinkan Z bahwa pacarnya telah ditelan oleh rumah Neighborcracker. Namun Z tidak mempercayai
mempercayai perkataan mereka. Setelah Z pergi, DJ dan Chowder melihat ke arah jendela bahwa anak perempuan penjual coklat itu menuju ke rumah neighbor cracker. Dengan tergesa-gesa, DJ dan Chowder kemudian berusaha menghentikannya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Anak perempuan itu menoleh untuk membalas peringatan itu, namun rumah itu berubah menjadi merah dan berusaha menelan Jenny. Sebelum permadani rumah tersebut dapat menelannya, tangannya telah dipegang oleh DJ dan Chowder sehingga Jenny terselamatkan. Mereka lalu pergi ke rumah DJ dan berbagi cerita tentang rumah tadi. Mereka melakukan diskusi dan kemudian memutuskan untuk memanggil polisi. Namun seperti reaksi Z dan pacarnya, para polisi itu tidak percaya dan memutuskan untuk pergi. Mereka kemudian bertemu seorang pria yang mengetahui cukup banyak seluk-beluk tentang rumah itu. Dia berkata bahwa jika mereka ingin memusnahkan rumah itu, mereka harus menghancurkan bagian jantungnya. Akhirnya mereka berencana untuk masuk ke dalam rumah itu. Rencana tersebut diawali dengan membuat rumah itu tertidur. Mereka membuat sebuah boneka seukuran anak kecil untuk memancingnya. Namun usaha tersebut digagalkan oleh polisi yang sedang berpatroli. DJ, Chowder, Jenny akhirnya dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Saat salah satu polisi itu mendekati rumah tersebut dan memperhatikannya, sang rumah akhirnya bangun dan marah. Rumah tersebut akhirnya berhasil menangkap si polisi itu. DJ, Chowder, dan Jenny yang menyaksikan pemandangan itu dari dalam mobil terlihat sangat kaget. Terlebih saat rumah itu juga berusaha memakan mobil dan menelan mereka hidup-hidup. Sebelum dapat ditelan seutuhnya, DJ, Chowder, dan Jenny berhasil melompat dari mobil sehingga tidak ikut tertelan. Namun mereka terjebak di dalam rumah tersebut saat pintu kemudian tertutup. Mereka pun berusaha mencari jalan keluar. Di sana mereka menemukan hal-hal yang tak masuk akal nih, seperti lampu gantung yang mereka pikir adalah jantung. Mereka lalu menembak benda tersebut yang ternyata adalah bagian dalam lidah. Sang rumah kemudian marah dan mencari keberadaan anak-anak itu. Namun mereka pun menyadari bahwa rumah ini adalah gambaran dari seorang manusia. Saat menghindari sorotan lampu rumah, mereka tak sengaja masuk ke ruang bawah tanah. Di sana terdapat banyak sekali mainan yang terletak di lantai. Saat mereka menelusuri bagian itu, mereka menemukan sebuah ruang yang terkunci. Mereka pun mendapati hal yang mengerikan saat berhasil membuka gembok. Sesosok mayat wanita bertubuh besar berbaring di sana. DJ yang berusaha memeriksanya malah tak sengaja membuat mayat itu hancur. Mengetahui hal tersebut, sang rumah akhirnya memuntahkan mereka. Big nose! Saat DJ, Chowder, dan Jenny berada di luar, neighbor cracker pun kembali. Dia meminta mereka untuk segera pergi. Neighbor cracker berjalan ke arah rumah dan membujuk rumahnya itu agar tidak marah. DJ, Chowder, dan Jenny akhirnya menyadari bahwa rumah tersebut diisi oleh roh istri kesayangannya. Flashback pun bermula saat neighbor cracker menceritakan sang istri. Pertemuan mereka berawal dari sirkus, dan neighbor cracker jatuh cinta pada wanita berbadan besar itu. Dia kemudian memutuskan untuk pergi dan membawa wanita itu. Saat proses pembangunan rumah, anak-anak di sekitar lingkungan tersebut sering melemparkan benda-benda ke arah wanita itu. Saat berusaha membalas mereka, dia kehilangan keseimbangan dan tak sengaja masuk ke dalam lubang pondasi dan tertimpa semen. Semen itu kemudian yang menguburnya hidup-hidup. Roh wanita tersebut akhirnya bersemayam di dalam rumah itu hingga bertahun-tahun lamanya. Flashback pun selesai. Adegan berganti pada DJ yang membujuk neighbor cracker untuk menjauhi rumah itu. Hal tersebut kemudian membuat rumah itu marah. DJ, Chowder, Jenny, dan neighbor cracker akhirnya lari dari kejaran rumah itu. Dengan neighbor cracker membawa bom di tangannya, di tengah pelarian itu, neighbor cracker pun berhenti untuk membujuk rumahnya agar berhenti melakukan perbuatan jahat. Bom yang dia bawa kemudian digunakan untuk meledakkan rumah tersebut sekaligus roh dari sang istri. Chowder juga membantu usaha pria tua itu dengan menjalankan mobil ekskavasi. Mengetahui usahanya tak berhasil, neighbor cracker menyerahkan bom tersebut pada DJ. DJ dan Jenny kemudian berusaha memanjat kerangka tinggi untuk menemukan titik lempar yang tepat. Berkat usahanya itu, bom tersebut akhirnya berhasil masuk tepat ke dalam cerobong rumah dan menghancurkannya seketika. Neighbor cracker lalu memeluk DJ untuk berterima kasih karena kejahatan rumah tersebut telah usai. Pada malam yang bertepatan dengan Halloween itu, neighbor cracker dan DJ mengembalikan mainan yang ada di rumah, termasuk bola basket Chowder. Adegan itu kemudian ditutup dengan kembalinya orang tua DJ dan orang-orang yang ditelan rumah tersebut berhasil kembali dengan selamat. Nah, itu dia alur cerita dari Monster House. Gimana nih menurut kalian teman-teman? Menarik kan? Kalau kalian suka, jangan lupa klik like video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.